Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Di dalam kelas materi pelatihan materi dasar anti korupsi. Ya, selamat datang Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir. Saya lihat semangat-semangat semua ini. Wajah-wajahnya sudah menunjukkan antusias ya. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ya atas terpilihnya Bapak Ibu untuk mendapatkan slot dalam diklat kali ini. Karena sebetulnya permintaan diklat ini sungguh banyak sekali, nah, akan tetapi ada seleksi untuk bisa mendapatkan diklat ini. Nama diklatnya adalah diklat pelopor, ya, pelatihan calon penyuluh anti korupsi. Nah, materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah materi dasar anti korupsi. Sebelum dimulai, saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Indra Furqon. Saya seorang widyasuara ahli media di KPK. Ya. Saya sebagai penyuluh anti korupsi utama, juga sebagai asesor kompetensi BNSP untuk anti korupsi. Ya. Saya kuliah di UI untuk S1-nya dan S2-nya di ITB. Saya bekerja di KPK sejak tahun 2005 dan sudah beberapa kali berpindah-pindah unit ya, atau direktorat ya, sehingga lumayan banyak memperoleh pengalaman dalam bisnis proses yang ada di KPK. Baik, itu perkenalan dari saya. Nah, sekarang tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Yang jauh harap mendekat. Yang dekat, ayo lagi merapat. Yang off cam Bapak Ibu, mohon di on cam ya, agar kita bisa saling bertatap muka, lebih enak, lebih apa ya, kekeluargaan gitu ya, saling melihat. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa dulu, ini ternyata dari absensi yang saya dapatkan, tentunya sebelum memulai pembelajaran, seorang narasumber atau pengajar harus mengetahui dulu siapa para peserta. Dan ternyata di antara para peserta banyak sekali senior-senior saya, dan memang ini orang-orang hebat semua, yang saya juga merasa mudah-mudahan saya tidak dianggap mengajari ya atau menguliahi ya, karena saya tidak ingin seolah-olah mengajari burung terbang atau seolah-olah mengajari ikan berenang, tidak sama sekali, tapi mungkin kita sama-sama belajar terkait materi dasar anti korupsi ini. Saya ingin menyapa ini Pak Agus ya. Pak Agus ini dulu eh, kolega saya ini ya, waktu di kantor yang lama. Apa kabar Pak Agus? Sehat? Alhamdulillah ya. Selamat datang Pak Agus. Mudah-mudahan kita bisa berkontribusi bersama, berkolaborasi bersama Pak Agus ya. Mohon izin Pak Agus ya. Ini ada lagi nih Pak Andi nih. Nah, ini Pak Andi dulu ini dosen saya justru ini. Salam hormat Pak Doktor ya. Selamat datang. Memang untuk menjadi penyuluh anti korupsi tidak disekat-sekat pendidikan ya Bapak Ibu ya. Siapapun bisa ya. Dari latar belakang apapun juga bisa menjadi penyuluh anti korupsi. Dan saya yakin Bapak Ibu, dosen-dosen saya ini, rekan-rekan saya, meskipun sudah pada tinggi ilmunya, tetap punya konsep bahwa belajar itu terus-menerus sampai akhir hayat. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Baik, ini juga ada lagi beberapa ini. Nah ini Pak Sofyan. Pak Sofyan ini juga dulu sama-sama waktu kami tugas ya di daerah ya. Baik, apa kabar Pak? Sehat ya. Baik. Dan mungkin yang lain Bapak Ibu silakan memperkenalkan dirinya di kolom chat ya. Di kolom chat, kalau satu persatu mungkin ke waktu kita terbatas ya. Nah, ini juga ada nih. Ini dari banyak ini ternyata dari seluruh Indonesia ini ya. Ada dari Papua, Sulawesi, oh Kalimantan. Oh, siap. Selamat pagi Bapak. Ya. Itu yang dari Sulawesi ya. Ya, selamat. Terima kasih Pak. Ini aktif semua, antusias semua, luar biasa ya. Baik. Ah, saya ingin Bapak Ibu scan ini barcode-nya dan ingin Bapak Ibu memberikan apa motivasi yang Bapak Ibu
hadir di sini ya. Motivasinya apa? Kok bisa hadir di situ karena apa ya? Silakan diisi, nanti kita lihat hasilnya. Ya, baik. Ya, ini hasilnya ya. Ternyata dari 16 respons yang Bapak Ibu sampaikan, ya, ada 31,3% ini perintah atasan ini. Bapak Ibu ini ditunjuk berarti ya, penunjukan langsung. Penunjukan langsung atasan perintah harus berangkat. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, Pak Bu, nggak apa-apa. Mungkin awalnya perintah atasan, tapi mungkin nanti ada perubahannya, kita lihat nanti ya. Nah, kemudian 18,8% ingin menambah angka kredit pelatihan tahunan. Baik, ya memang sekarang dulu adalah apa namanya eh, apa pilihan, sekarang kewajiban, wajib ya. Wajib untuk memenuhi angka kredit. Nggak apa-apa, sambil menyelam minum air gitu ya, sambil menyelam minum air. Baik, nanti mungkin ada perubahan ya, kita lihat nanti ya. Nah, ada nggak di sini karena yang terpaksa karena paling muda, jadi disuruh-suruh sama senior ya? Ada ya? Oh nggak ada ya? Atau diundi? Di beberapa tempat ada diundi itu. Siapa nih yang harus ikut nih? Siapa kamu lah, kamu yang keluar. Gitu. Tapi alhamdulillah nggak ada. Bahkan 50%-nya sengaja ikut mendaftarkan diri, mengajukan diri. Wah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Saya yakin kenapa? Karena ini alasannya. Ya, bagaimana kita menyikapi atau melihat korupsi itu di Indonesia. Bapak Ibu, ada 3 kelompok ya orang atau masyarakat yang menyikapi korupsi di Indonesia. Yang pertama adalah koruptor itu sendiri, ya, dia yang korupsi, menghabiskan uang negara, ya, pejabat-pejabat koruptor misalnya. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua adalah masyarakat, penduduk, ya, kita-kita ini yang hanya menonton saja. Oh, ada korupsi, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah gitu. Yang penting bukan saya gitu ya. Jadi hanya menonton. Ya, hanya melihat, membaca, mendengar, menonton. Nggak ada reaksi, nggak ada keinginan, upaya untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi. Yang ketiga ini yang saya yakin yang 50% tadi. Dan saya ingin Bapak Ibu sisanya ikut ke dalam barisan ini. Bapak Ibu hadir di sini motivasinya adalah untuk turut serta berkontribusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, ini menapaki jalur-jalur kenabian ya, karena kita ingin punya andil dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kalau bukan kita siapa? Dan kita harus punya legacy untuk hal ini ya. Kita ingin punya legacy ketika kita nanti sudah meninggal atau kita sudah tidak ada lagi, orang-orang mengenal kita sebagai seorang pejuang. Pejuang gak hanya di medan perang, pejuang termasuk kita-kita yang ingin membawa kebaikan buat negara ini. Ya, setidaknya memberantas korupsi dengan apa yang kita bisa, yaitu jalur pendidikan, ya, menyuluh anti korupsi kepada masyarakat, kepada rekan-rekan pekerjaan, ya, tetangga, keluarga dan lain-lain. Berbaris, bergabung dalam barisan penyuluh anti korupsi. Ini motivasi yang sangat mulia. Saya yakin kita semua bisa di sini untuk mencapai itu. Yang tadinya disuruh diperintah oleh atasan, rubah. Buat apa? Kalau hanya diperintah atasan, kita nggak ada pahalanya, kita nggak termotivasi untuk menjadi penggerak atau orang-orang yang ingin merubah keadaan negeri ini, gitu ya. Yang tadi untuk menambah JP ya sambil menyelam minum air, dapat JP-nya juga, tapi kita punya pengetahuan, kita punya andil kontribusi dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Baik, apa tujuan pembelajaran kali ini? Materinya adalah agar Bapak Ibu punya bekal, ya. Bapak Ibu bisa dikuatkan pemahamannya, dikuatkan kemampuan analisanya terhadap materi-materi anti korupsi sebagai bekal peserta atau Bapak Ibu dalam menyampaikan bahan ajar penyuluhan anti korupsi nanti, ya. Dan setelah mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu jadi lebih paham materi dasar anti korupsi sehingga dapat menyampaikan materi dasar dalam penyuluhan anti korupsi. Ya, ini tujuan pelatihan ini. Ada 10 materi dasar anti korupsi yang akan kita pelajari. Ya.
ada pengertian faktor-faktor dan teori penyebab korupsi, bahaya dan dampak korupsi, referensi pengukuran tingkat korupsi, referensi role model negara, daerah, instansi, atau individu yang anti korupsi. Pengertian dan unsur-unsur biaya sosial korupsi, dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, delik korupsi dan pengelompokannya, perbedaan gratifikasi, pemerasan, dan suap, strategi pemberantasan korupsi, dan yang terakhir, integritas dan nilai anti korupsi. Tapi tentunya kita nggak selesaikan semua dulu. Kita pecah-pecah per bab ya. Kali ini kita bahas satu bab dulu. Bab pertama, mengenai pengertian, faktor-faktor, dan teori penyebab korupsi. Apa sih korupsi itu, Bapak Ibu? Kita harus kenal korupsi ini. Nah, korupsi itu the abuse of entrusted power for private gain. Ya, ini berdasarkan Transparansi Internasional. Dia menyalahgunakan powernya, kewenangannya untuk mengambil sebanyak-banyaknya kepentingan pribadinya. Ya, dan terbagi lagi menjadi grand corruption, korupsi besar, level besar, yang triliunan, yang menyebabkan kerugian besar buat negara ini, ya, dan memberikan dampak yang buruk besar terhadap negara ini. Grand corruption, ya, high level, ya, biasanya di oknum-oknum pejabat pemerintahan. Kemudian ada petty corruption, ini korupsi kecil-kecilan, ini yang disasar oleh IPA, ya, Indeks Persepsi Anti Korupsi, yang menyasar persepsi, pengalaman, dan pemahaman masyarakat terhadap korupsi. Ini yang kecil-kecilan ini, ya. Misalnya apa? Uang tips, ya, gratifikasi kepada petugas pelayanan publik. Ini petty corruption, ya. Kemudian korupsi berikutnya adalah political corruption. Nah, ini yang sangat berbahaya, ya. Suatu negara jika praktek politiknya udah korup, ya, bergabung antara oligarki, bergabung antara penguasa-penguasa hitam, ya, pengacara-pengacara hitam, oknum-oknum di pejabat yang memegang kewenangan, bergabung semua di situ, hancur sudah satu negara ini, ya, karena akan dibuat semua kewenangan, semua peraturan, ya, institusinya menjadi korup. Nah, ini berbahaya sekali, political corruption. Mudah-mudahan tidak terjadi di negara kita, ya, negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan tidak terjadi. Baik, nah, saya ingin Bapak Ibu ikut terlibat, ya, berinteraksi bersama. Silakan di-scan lagi, ya. Saya ingin Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan ini, ya. Dalam GON teori, ya, nah, ya, silakan diisi. Baik, sudah, ya, kita lihat jawabannya. Nah, hukum pidana tindak pidana korupsi yang rendah tidak bisa membuat efek jera bagi koruptor maupun orang lain, merupakan salah satu contoh teori korupsi yang mana dari GON teori itu. Nah, 17,1% bilang NEET, ya, 37,1% GRIP, 25,7% exposure, 20% opportunity. Ah, yang mana yang benar? Ayo, ada yang bisa bantu saya? Ya, siapa Pak? Ya, Bapak. Bapak milih apa? Exposure. Oke. Kenapa Pak? Oh ya, karena di GON teori exposure itu adalah hukum tindak pidana korupsi yang rendah. Baik, baik. Ayo kita lihat jawabannya, ya. Nah, ini jawabannya. Ternyata betul. Bapak tadi bawa siapa? Pak Amir, ya? Oh ya, Pak Amir dari Sumatera, ya, Sumatera Barat. Baik, Pak Amir. Terima kasih. Mari kita berikan apresiasi ke Pak Amir. Pak Amir hebat. Ayo semua, Pak Amir hebat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih interaksi ya Pak Amir. Nah, betul menurut Jack Bolon, ya, dari teori GON ada greed, opportunity, need, dan exposure. Ternyata memang hukuman pelaku korupsi yang rendah itu merupakan salah satu teori korupsi dari exposure, ya, teori GON teori. Ada juga fraud triangle, personalisasi, pressure, dan opportunity. Juga ada GON teori eh, tadi ya udah, ya, great, opportunity, need, exposure, GON teori. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, ya. Baik, apa yang sudah kita pelajari Bapak Ibu hari ini, ya, silakan, boleh saya dibantu Pak, siapa ini, Pak Wawan. Nah, silakan Pak Wawan. Apa yang sudah kita pelajari?
Oke, kita belajar apa? Oke, apa itu korupsi ya? Jenis-jenisnya. Baik, apa jenisnya tadi yang kita pelajari? Oh, siap, Pak Wawan. Pertama adalah uh, political corruption, ya betul. Kemudian petty corruption, grand corruption. Ya, mari Bapak Ibu kita berikan aplaus kepada Pak Wawan. Pak Wawan luar biasa. Terima kasih Pak Wawan. Jawabannya pas, keren. Ada lagi yang bisa bantu? Apa yang bisa kita pelajari hari ini? Ibu Siti, silakan Ibu Siti. Ibu Siti dari mana, Bu? Dari Jawa Timur. Baik, silakan. Oke, Ibu Siti apa? Oh, ya, ya, ya. Yang kedua kita ternyata sudah mempelajari teori korupsi ya. Ada gonjori ya, Bu Siti ya. Kemudian ada fraud triangle. Terima kasih Bu Siti. Luar biasa. Mari kita applause buat Bu Siti. Silakan kasih jempolnya Bapak Ibu semua ke Bu Siti dan sampaikan Ibu Siti luar biasa. Terima kasih Ibu Siti. Baik, Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir sesi kita untuk bab pertama ya, untuk bab pertama. Terima kasih banyak antusiasmenya atas materi bab pertama ini. Tapi saya ingin Bapak Ibu tolong di-scan lagi. Ini bagian dari evaluasi saya. Saya ingin lihat apakah hasil dari bab satu yang kita sampaikan membawa dampak atau pemahaman yang lebih baik bagi Bapak Ibu. Akhir kata, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti bab 1 dari materi dasar anti korupsi ini. Kita akan bertemu di bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.